Ya, terima kasih masih bersama saya Aris Sulistyo dalam mata kuliah proses dan formulasi kebijakan publik. Di pertemuan yang ketiga, kita akan menyimak beberapa hal, diantaranya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari proses perumusan kebijakan, kemudian bagaimana pendekatan teknik dan tahapan-tahapannya, dan nanti dalam diskusi atau permasalahannya kita akan studi kasus mengenai kebijakan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu bahwa formulasi kebijakan publik ini adalah membahas mengenai konsep dan teknik mengenai formulasi kebijakan mulai dari perumusan masalah, mengembangkan alternatifnya, sampai kemudian rekomendasi kebijakannya, sampai bagaimana menuangkan dalam bentuk peraturan perundangan yang kemudian nanti siap untuk diimplementasikan. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Tentunya ibarat sebuah tanaman begitu yang kita lihat fotonya di situ gambarnya bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana tanaman itu bisa tumbuh gitu ya. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, muncul di permukaan dan kemudian menyenangkan kita semua yang sudah menanamnya. Tentu yang utama adalah faktor lingkungan. Lingkungan tentu menjadi jawaban paling mendasar begitu terkait dengan bagaimana proses suatu kebijakan ini dibentuk. Kalau saya ilustrasikan ya bagaimana sebuah biji itu kemudian bisa tumbuh menjadi suatu tanaman seperti yang kita lihat di sini begitu ya. Lingkungan sangat berpengaruh, berbagai macam jenis dari lingkungan itu, entah dari tanahnya, pupuknya, airnya, kemudian unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu, bagaimana sinar matahari, dan sebagainya. Baik, mari kita lihat ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Tentunya untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut di buku referensi. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana faktor-faktor strategis apa yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Ini mengutip dari pakar Franz van Warden begitu. Pertama tentu faktor politik begitu ya. Tentu di depan sudah dibahas beberapa kali bahwa kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari unsur politis begitu. Nah, utamanya ini adalah bagaimana itu dukungan atau legitimasi dari para aktor, baik aktor negara maupun non-negara. Ketika suatu kebijakan itu mendapatkan legitimasi, persetujuan dari aktor negara dan juga non-negara, maka akan menjadi kemudahan begitu untuk diterapkan dan diimplementasikan. Tapi kemudian kalau suatu kebijakan itu dari level pemerintah saja sudah terombang-ambing, tidak jelas begitu, tidak stabil, pemerintah dan DPR tidak sepakat. Kadang-kadang pemerintah DPR sepakat, namun kemudian masyarakat tidak sepakat seperti Omnibus Law yang baru saja kemarin hadir. Nah, itulah kenapa kemudian secara politis negara yang stabil itu memang diperlukan. Kalau kita lihat bersama, ya ini fenomena yang terjadi di negara kita baru-baru ini ya, begitu masyarakatnya terbelah, tapi ternyata di segi atasan atau di level elit, ya menyatu begitu ya, paket bersama begitu. Ya, faktor politik memang menjadi salah satu hal yang masih menjadi mendasar dalam konteks perumusan kebijakan. Ya, kemudian yang kedua, ini faktor ekonomi tentu. Meskipun disetujui oleh pemerintah, DPR, masyarakat, dan sebagainya mendukung, tetapi kalau kemudian dari segi ekonomi, dari segi anggaran, dari segi finansial, tidak mendukung atas kebijakan itu, ya tentu tidak bisa dilakukan. Sebagai contoh sederhana, misalnya eh, misalnya ada kebijakan dari pemerintah untuk bantuan COVID, seluruh bank warga Indonesia mendapatkan tunjangan 5 juta per bulan, dihitung per kepala keluarga misalnya. Tentu semua setuju kan, pemerintah setuju, DPR setuju, kita sebagai masyarakat juga setuju, tapi ada faktor yang tidak menyetujuinya, yakni bagaimana kemampuan bangsa kita, bagaimana kemampuan negara untuk membiayainya begitu. Kalau kita lihat ini ironisme 2019 kita sudah defisit begitu yang semakin lebar, defisit hampir 199 hampir 200 triliun. Dan yang terbaru tadi saya sempat membaca-baca di anggaran 2021 di Gunung Kidul ini ternyata pendapatan asli daerahnya kita ini cuma 223 miliar begitu padahal, dan ternyata sebagian besar ini pendapatan daerahnya ini dapat dari dana dari pusat begitu yang lebih dari 1 triliun bahkan. Dan ironisnya juga bahwa kemudian di DPRD Gunung Kidul tunjangan reses,
tunjangan perumahan, tunjangan transportasi ini mencapai hampir bisa dikatakan eh, 10 miliar lebih begitu ya. Ini konteks memicu untuk kemudian kita bahas sebenarnya di konteks di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, yang ketiga tentu ya faktor administrasi. Bagaimana kemudian kebijakan yang diambil ini didukung oleh sumber daya manusia terutama secara organisasi untuk bisa menerapkan itu. Kalau kemudian dari organisasinya, dari administrasinya, dari sumber daya manusianya ternyata tidak mampu melaksanakan kebijakan tersebut, ya tentu akan sangat berpengaruh kepada proses implementasinya. Ada juga yang keempat namanya faktor teknologi. Bagaimana kemudian sarana prasarana secara teknis ini mampu menjangkau begitu. Ya, meskipun sumber dayanya bagus, tapi secara teknis, misalnya jaringan internetnya sering bermasalah, tidak ada fasilitas laptop atau komputer yang memadai, tentu akan menjadi masalah begitu ya. Yang salah satu contohnya nanti kita akan bahas di hari ini mengenai website desa begitu. Ini salah satunya. Ya, kemudian juga faktor sosial budaya dan agama. Suatu kebijakan diambil mempertimbangkan atau dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat yang ada di sana. Bagaimana budaya juga ada berpengaruh, bagaimana konteks agama juga berpengaruh. Sebagai contoh misalnya ini ada gambar rasulan begitu yang ada di Gunung Kidul dan kemudian budaya yang hampir mirip sama di Bali. Tentu kebijakan yang diambil di Gunung Kidul akan sangat berbeda dengan di Bali. Kita lihat misalnya di Bali masyarakat Hindu mereka sangat eh, memuliakan dengan namanya hewan sapi misalnya, sehingga kemudian perdagangan daging sapi tentu akan berbeda dengan perdagangan daging babi yang ada di Bali. Demikian juga di Gunung Kidul akan berbeda dalam konteks sosial masyarakat di sana. Ya, kondisi sosial budaya masyarakat, nah, termasuk juga eh, sumber daya manusia yang ada di sana. Dan yang keenam, yang terakhir adalah yang mempengaruhi tentang perumusan kebijakan itu adalah antara lain tentang faktor pertahanan dan keamanan. Dalam konteks ini adalah stabilitas daerah secara mikro daerah dan secara makro tentu dengan hubungan Indonesia dengan luar negeri. Kebijakan yang akan diambil tentunya tidak atau tidak boleh begitu sampai membuat daerah itu tidak stabil, membuat kecemburuan antar daerah misalnya dalam konteks nasional atau dalam konteks lokal ya sampai kemudian ada gesekan antara satu unsur masyarakat dengan unsur masyarakat yang lain. Ini tentu sangat dan harus dipertimbangkan. Dalam konteks desa atau RT misalnya jangan sampai kebijakan yang diambil nanti justru akan membuat kecemburuan atau ketimpangan sosial yang kemudian antar warga sendiri justru akan terjadi masalah konflik begitu. Baik, itu tadi secara umum bagaimana kemudian yang mempengaruhi isi dari kebijakan itu, faktor-faktor strategis. Nah, mari kita lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari proses, ya, proses perumusannya. Bagaimana aktor-aktor yang duduk bersama untuk merumuskan kebijakan ini, apa saja sih yang mempengaruhi di balik layar mereka? Yang pertama adalah tekanan dari luar. Ini menurut Nigro dalam Islami gitu ya. Dari kepentingan apakah yang ada di balik itu, di balik oleh para aktor itu. Mereka mesti memiliki kepentingan seperti kita bahas di tempat minggu pertemuan sebelumnya ya. Antara lain kemudian kepentingan parpol misalnya di DPR atau pemerintah, ada bagaimana kepentingan investor juga bermain di sana. Kemudian pengaruh dari kebiasaan lama, dari kebijakan yang sudah ada. Biasanya ada pihak-pihak yang justru udah yang dulu saja kita pakai sudah terbukti, kita perbaiki lagi, atau justru ada pihak yang enggak, dulu itu miliknya yang dulu. Karena sekarang adalah baru era saya, era kami, maka kami harus baru, harus berbeda dengan yang dulu. Seperti itu. Ada juga yang kemudian tentu sifat pribadi, karakter pribadi ini tidak bisa dilepaskan begitu dalam konteks perumusan. Ada orang-orang yang sabar, ada orang-orang yang emosional, ada orang-orang yang uh, mikir dahulu kemudian mau berpendapat, ada juga yang sebaliknya berpendapat dahulu baru kemudian mikir di belakang. Nah, ini tergantung dari karakter personal dari aktor-aktor tersebut. Dan juga pengaruh dari kelompok luar dalam hal ini bukan berupa tekanan tapi juga berupa pengaruh secara umum, misalnya isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian bagaimana LSM memandang itu,
dan faktor-faktor yang lain. Dan terakhir, ini adalah keadaan masa lalu dari konteks sejarah atau pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Masalah yang sama ini ternyata muncul di masa lalu, kemudian bercermin seperti apa di masa lalu, kemudian secara konteks sejarahnya bagaimana, itu akan sangat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Ya, secara singkat saya kira penjelasan di sesi yang pertama ini dan yang menarik, eh, kalau tadi kita bahas begitu ada faktor-faktor strategis, ada politik, ekonomi, ada faktor pertahanan keamanan dan sebagainya. Untuk diskusi kita di sesi ini adalah menurut Bapak Ibu faktor strategis apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi perumusan kebijakan di Kabupaten Gunung Kidul? Apakah politiknya, ekonominya, teknologinya, administrasinya, sosial budayanya, atau pertahanan dan keamanan atau stabilitas sosialnya? Mari kita bahas bersama. Oke, terima kasih.